Nah, halo teman-teman yang ada di Taiwan, ini ada informasi penting ya untuk sahabat PMI dan juga mereka yang sekarang sudah jadi warga Taiwan atau menikah dengan orang Taiwan. Nah, ini ada dua selebaran ya. Jadi selebaran ini dari Hotline 1955 dan ini sangat penting sekali ya bagi kalian karena saat ini sedang marak dilakukan oleh teman-teman PMI yang ada di Taiwan. Nah, apa isinya? Itu gini. Pertama, akan kena denda sekitar maksimal 500.000 jika melanggar aturan yang warna ini, dan yang ini akan kena denda juga 300.000 jika melanggar aturan yang warna ini. Nah, apa sih aturannya? Nah, ini pertama ya. Ini untuk lebih jelasnya, kalau kalian tidak percaya dengan informasi ini, silahkan telepon ke 1955 ya, karena ini dari sumbernya 1955. Nah, pertama, hanya agen perjalanan yang dapat menjadi perantara untuk pelayanan penjualan tiket pesawat internasional dan visa. Nah, ini teman-teman kan akhir-akhir ini marak banget ya, ada grup jual tiket dan sebagainya itu, sedangkan mereka statusnya itu TKI ataupun statusnya itu sudah jadi warga Taiwan tapi dia tidak bernaung di travel resmi ya. Jadi kan ada yang resmi ada, dan mereka itu belinya seperti di Traveloka, di Trika.com, kemudian dijual ke TKI yang akan pulang ke Indonesia maupun yang mau melakukan perjalanan wisata di dalam Taiwan. Nah, ini banyak sekali yang seperti itu ternyata itu melanggar. Nah, di sini pelanggarannya apa? Kalau TKI maupun yang sudah menikah dengan orang Taiwan tanpa izin, tanpa bernaung di perusahaan resmi itu menjual tiket dan juga visa, itu pertama, perantara penjualan tiket transportasi darat, laut, dan udara, atau perantara pembelian tiket atas nama penumpang adalah tugas dari agen perjalanan. Jika bukan agen perjalanan resmi, maka tidak dapat menjadi perantara penjualan tiket pesawat internasional. Jadi, untuk teman-teman semuanya yang sekarang ini jualan tiket, itu dilihat, dicek kamu bernaungnya di perusahaan apa. Kalau tidak ada naungan atau kalian hanya beli dari aplikasi, maka waspadalah. Karena kenapa? Jika bukan agen perjalanan tetapi menjual tiket pesawat internasional, maka akan dikenakan denda sebesar 100.000 NT minimal sampai dengan 500.000 NT minimal. Jadi untuk teman-teman semuanya sebenarnya sama ya. Ini pelanggarannya seperti juga jualan online, juga jualan di menyambi yang tidak sesuai visa, itu juga sama ya. Dan ini yang kedua, jika bukan agen perjalanan tetapi mengunggah informasi pelayanan wisata di internet, maka akan dikenakan denda 30 hingga 300.000. Kan banyak ya di Facebook itu banyak. Ayo nanti hari Minggu kita jalan-jalan ke sana, jadwalnya siapa yang mau ikut silakan daftar. Itu sebenarnya nggak boleh ya, kecuali mereka memang bernaung di bawah agen wisata ataupun perjalanan yang resmi terdaftar di Taiwan, di pemerintah Taiwan. Kalau enggak ya enggak boleh, apalagi statusnya masih TKI, itu jelas tidak boleh ya. Nah ini ada juga, ini yang kedua, yaitu hanya agen perjalanan baru yang menyediakan pelayanan wisata dan memungut biaya. Nah ini kasus kedua ya, contohnya seperti ini. Di sini juga dikasih contoh, jadi contohnya seperti ini ya. Ame adalah seorang pekerja migran datang ke Taiwan untuk bekerja. Dia seringkali mengunggah informasi wisata di Facebook, mengajak rekan-rekan senegaranya yang tidak dikenal untuk berwisata bersama dan memungut biaya. Wisatawan dapat menambahkan pertemanan lain setelah itu mentransfer uang muka dan biaya perjalanan ke rekening Ame. Ame mengatakan, saya hanya membantu mengumpulkan biaya akomodasi kendaraan dan tiket masuk, biaya wisata ditanggung bersama, tidak mendapatkan keuntungan. Itu contoh ya, contoh yang di Facebook, dan itu juga tidak boleh, harus seperti itu, tidak boleh. Mengumpulkan atau menyediakan pelayanan bagi wisatawan dengan mengatur perjalanan wisata, akomodasi dan transportasi adalah tugas dari agen perjalanan. Jika bukan agen perjalanan resmi, maka tidak dapat memberikan pelayanan wisata. Jika bukan agen perjalanan tetapi menjual produk perjalanan wisata, maka akan dikenakan denda sebesar 100 sampai 500.000 NT. Jika bukan agen perjalanan tetapi mengunggah informasi pelayanan wisata di internet, maka akan dikenakan denda sebesar 30.000 sampai 300.000. Nah, ini memang sih tidak semuanya tertangkap, tidak semuanya diproses hukum, tapi kan ini untuk kehati-hatian teman-teman semuanya, apalagi niat kita di Taiwan kan bekerja ya. Niat kita bekerja, nanti kalau kita kena kasus seperti ini dengan denda yang besar, kan yang rugi juga kita. Jadi hati-hati saja untuk teman-teman yang saat ini jualan tiket, jualan visa,
ngurus visa, membantu ngurus visa dan sebagainya, yang dia tidak jualnya di Taiwan tapi tidak menggunakan perusahaan resminya milik Taiwan dan statusnya masih TKI, itu hati-hati saja. Semoga selamat sampai kalian ke Indonesia dan tidak terendus oleh petugas sehingga denda ini akan mengancam kondisi kalian di Taiwan ya. Dan kalau sudah denda sebesar ini itu kan untungnya tidak seberapa, ruginya luar biasa. Nah, itu informasi penting untuk teman-teman, semoga ini bisa membantu untuk lebih hati-hati lagi. Harapan kita ya teman-teman tidak ada yang tertangkap, tapi yang namanya nasib kita tidak tahu. Yang penting aturannya sudah kalian tahu, jadi kalian sudah bisa mewaspadai sendiri ya. Dan demikian informasi kali ini, semoga bermanfaat dan selamat bekerja, salam sukses.